Parabola Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3M kurang 2 mempunyai titik puncak T, P, Q. Jika P dan Q per 3 adalah dua suku pertama deret geometri tak hingga yang mempunyai jumlah 4, maka nilai M adalah titik-titik. Kita mulai dari parabolanya ini, A-nya 1, B negatif 4, C yaitu 3M kurang 2. Nah, disebutkan puncak ya, puncak parabola yaitu D, P, Q. Nah, B ini adalah sumbu simetri. Rumus sumbu simetri adalah negatif B per 2A. Kita peroleh negatif B-nya negatif 4 per 2 kali A yaitu 1. Jadi B sama dengan 2. Sehingga ini berarti adalah T 2, Q. Nah, ini kita substitusi ke parabolanya yaitu Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3M dikurang 2. Y nya berarti Q sama dengan X nya 2 ini ya, kuadratkan kurang 4 kali 2 ditambah 3M kurang 2. Q sama dengan ini 3M. Nah, ini 4 dikurang 8 itu negatif 4 dikurang 2 negatif 6. Kita lanjut. P dan Q per 3 adalah dua suku pertama deret geometri tak hingga. Berarti ini U1 atau A, ini U2. Oke, dari sini kita peroleh R. R itu U2 per U1 yaitu sama dengan U2 nya Q per 3 dibagi P, yaitu ini jadinya 3P ya, itulah R nya. Nah, S tak hingga nya adalah jumlahnya 4. Rumus S tak hingga itu adalah A per 1 kurang R, jadi sama dengan 4. A nya tadi P per 1 kurang, nah R nya sama dengan Q per 3P. P nya sudah kita peroleh 2, berarti R sama dengan Q per 3 kali 2 yaitu 6. Jadi Q per 6, sini Q per 6 sama dengan 4. Kita kali silang, kita peroleh, nah P nya tadi 2 ya, berarti 2 per 1 kurang Q per 6. Oke, kita buat dulu seperti itu, kali silang. Nih, berarti 2 sama dengan ini 4 kali 1, 4 dikurang 4Q per 6. Berarti 2Q per 3. Kita kali 3, kita perolehlah 6 sama dengan 12 kurang 2Q. Nah, 2Q sama dengan 12 kurang 6 yaitu 6. Q sama dengan 3. Nah, Q itu adalah 3M kurang 6. Berarti 3M kurang 6 sama dengan 3. Jadi 3M sama dengan 3, ini jadi tambah 6, 9. Tadi peroleh M sama dengan 9 bagi 3 yaitu 3. Maka opsinya adalah D. Mudah kan? Jika persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 tidak mempunyai akar real, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C menyinggung garis Y sama dengan X bila mana titik-titik. Baik, kita mulai dari sini. Grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C menyinggung garis Y sama dengan X. Nah, ini Y1,
ini Y2. Jadi langkah pertama Y1 sama dengan Y2. Y1 nya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X ya. Kemudian kita susun, berarti AX kuadrat ditambah B, ini sama sukunya X, ini 1 pindah ruas berarti kurang 1 X tambah C sama dengan 0. Nah, disebutkan menyinggung ya, menyinggung. Maka syarat garis menyinggung kurva yaitu D sama dengan 0. Rumus D itu B kuadrat kurang 4A kali C sama dengan 0. B nya dalam hal ini adalah B kurang 1 dikuadratkan kurang 4 kali A nya ini kali C nya ini tetap C sama dengan 0. Berarti kita pindah ruas ya, B kurang 1 kuadrat sama dengan 4AC. Kita jabarkan, di 4AC itu adalah B kuadrat dikurang 2B ditambah 1. Oke, langkah berikutnya persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 tidak punya akar real. Maka teorinya D lebih kecil dari 0. D itu B kuadrat kurang 4AC lebih kecil dari 0. Ini A nya tetap, B tetap, C ya. Berarti B kuadrat dikurang 4AC itu adalah ini. Berarti kurang B kuadrat kurang 2B ditambah 1 lebih kecil dari 0. Nah, ini B kuadrat dikurang B kuadrat 0. Nah, negatif kali 2, negatif 2B jadi 2B. Negatifnya kalikan ke 1 jadi negatif 1 lebih kecil 0. Jadi 2B lebih kecil dari 1B lebih kecil dari 1/2. Maka opsinya adalah E. Mudah kan? Diberikan dua vektor U dan vektor V dengan U sama dengan negatif 1, negatif 2, 1 dan vektor V sama dengan 2, 1, 1. Besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah, baik, rumusnya adalah kosinus sudut antara U dan V adalah U dot V per panjang U kali panjang V. Nah, U nya kita tuliskan aja dulu ya, negatif 1, negatif 2, 1 dot V yaitu 2, 1, 1 per panjang. Kalau panjang itu akar, lalu kita kuadratkan komponennya. U negatif 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat kali panjang V yaitu akar, komponen V yaitu 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke, ini ya. Selanjutnya untuk dot ini kita kalikan. Ini kalikan lalu jumlahkan. Nah, jadi hasilnya negatif 2, negatif 2, positif 1 per. Nah, ini adalah akar 6 kali ini akar 6. Maka kita peroleh cos sudut antara U dan V
adalah, nah negatif 2 tambah 1 itu negatif 3 per akar 6 kali akar 6 itu 6. Ini sama dengan negatif 1 per 2. Ini masih cos sudut U dan V. Maka sudut yang dibentuk oleh U dan V adalah cos berapakah? Negatif setengah, atau arkos dari negatif setengah ya. Arkos cos negatif setengah itu 120 derajat. Opsinya adalah E. Mudah kan? Baik, ini soal inverse ya. Diketahui inverse matriks A adalah A inverse ini 3 kali 3 matriks X yang memenuhi hubungan matriks A dikali matriks X sama dengan matriks sini ya. Oke, ini konsepnya kita mulai dari sini ya, persamaan ini. Nah, kita kan mau cari X dari sini, maka kita peroleh X sama dengan ya, matriks X ini A nya pindah ruas kemari karena dia A nya itu di sebelah kirinya X, jadi dia pun nanti pindah harus di sebelah kirinya yang di ruas kanan. Jadi pindah dia, kalau A pindah berarti menjadi A inverse. Nah, kalau tadi A inverse pindah menjadi A gitu ya, kali matriks 2 negatif 1 1 0 0 negatif 3. Oke, nah di soal A inverse diketahui, jadi kita tuliskan A inverse nya 1 0 2 1 2 1 3 5 3 dikali matriks yang ini ya, 2 negatif 1 1 0 0 negatif 3. Oke, proses perkaliannya adalah baris kali kolom. Oke, kita mulai, ini baris, sini kolom. Oke, kita pasangkan ya, berpasangan perkaliannya. Berarti 1 kalikan dengan 2 begitu ya, seterusnya. Berarti 2 lalu 0 dikali 1 itu tambah 0, 2 kali 0 di 0 ya, tambah 0. Lalu kita ganti yang ini kolomnya, baris kali kolom lagi, ulangi, di negatif 1 tambah 0 negatif 6. Lalu kita baris kedua ya, kita kalikan lagi kemari, maka hasilnya 2 tambah 2 tambah 0, kalikan kolom kedua berarti menjadi negatif 1 0 negatif 3. Nah, terakhir barisnya ini kalikan ke kolom, berarti 6 tambah 5 tambah 0, kita kalikan kolom kedua, negatif 3 tambah 0 negatif 9. Oke, kita selesaikan, dapatlah matriks X sama dengan ini 2 negatif 7 4 negatif 4 11 negatif 12. Maka opsinya adalah C. Mudah kan? Median dari data pada tabel berikut adalah titik-titik. Nah, ini tabelnya. Kita mulai, pertama cari dulu frekuensi kumulatif. Nah, ini tetap 4, lalu jumlahkan dengan ini 10, jumlahkan dengan ini 19. Nah, 19 nya jumlahkan dengan ini berarti diperoleh 27, tambahkan dengan 12 ini diperoleh 39, tambahkan dengan 3 kita peroleh 42. Inilah N. Nah, kalau bicara median,
Berarti kelas median kita tentukan dulu. Kelas median itu adalah data ke n/2. Berarti data ke, nah n-nya 42 bagi 2 di 21. Nah, untuk menentukan yang mana kelasnya, carilah FK. Lihat FK-nya ini. Mana yang pertama kali lebih besar dari 21? Tentu di sini 27 ya. Nah, 27 ini untuk menentukan kelas mediannya. Itu di 8690 ya. Dapatlah kelas ME atau median yaitu 86 sampai 90. Nah, dari sini dapat lagi 8 ini adalah F-nya. Oke, naik ke atas ini, di atas 27 itu, inilah FK-nya. Oke. Lalu dari sini, dari interval ini tadi, maka dapatlah C, panjang kelas. Kita buat aja 90 kurang 86 ditambah 1. Jadi C-nya 5. Oke, langkah berikutnya kita carilah mediannya. Rumusnya tepi bawah ditambah setengah N dikurang FK per F dikali C. Berarti TB belum ada ya. TB kita ambil dari sini ya, 86. Berarti TB sama dengan, ini batas bawah ya, dikurangi 0,5. Berarti 86 kurang 0,5 jadi 85,5 ya. Oke. Kemudian kita substitusi, TB-nya 85,5 ditambah setengah N. Setengah N-nya 42. Ini ya. 42 dikurang FK-nya itu 19. Ini per F. F-nya 8 dikali C yaitu 5. Jadi 85,5 ditambah ini 21 kurang 19 itu 2 ya, kali 5, 10 dibagi 8. Oke, 10 bagi 8 sederhanakan berarti 5/4. Nah, 5/4 itu adalah 1/4 yaitu 1,25. Dijumlahkan hasilnya 86,75. Opsinya adalah D. Mudah kan?